Riza. Halo, selamat pagi. Jadi waktu di Bangkok katanya sempat stres. Sempat sariawan. Sempat sariawan. Teman saya di Bangkok sampai bilang, Ger, si Riri di Bangkok sekarang pucat terus tiap hari, kenapa si Riri nungguin habis produksi selesai. Tapi memang itu perjuangannya ya. Iya. Itu yang lo dapat. Penyelesaian akhirnya karena nggak semua prosesnya bisa di Jakarta kan. Oke. Jadi harus penyelesaian finalnya di sana. Dan inilah yang nanti juga Anda bisa saksikan di layar-layar bioskop, layar pelangi, Laskar Pelangi, ya. Selamat pagi juga untuk Bapak Lukman Sardi. Ini malah bisik-bisik gimana? Pagi. Lukman Sardi. Ini Bu Muslimannya lagi ada di mana? Oh, ada Bu Muslimah. Ada. Setahu saya dicerita di bukunya Andrea Hirata, Bu Muslimah tuh pakai kerudung gitu ya. Selamat pagi Cut Mini. Pagi, selamat Ini bukan Ibu Muslimah gadungan tapi yang memerankan sebenarnya Cut Mini. Bu Mus lagi kurang tidur nih Bu Mus. Bu Mus, apa kabar Bu Mus? baik, kebanyakan ngajar. Tidur. Ada Cut Mini, Lukman Sardi, sutradara Riri Riza, produser Mira Lesmana, dan juga senior saya Ikra Negara. Satu lagi yang tadi juga sempat menyajikan satu lagu yang berjudul apa, Feris, lagunya? Seroja, ya, yang diambil dari cuplikan yang akan Anda juga bisa saksikan di film Laskar Pelangi. Ada Feris Yamano yang juga berperan sebagai Mahar. Ya. Feris adalah salah seorang anak yang pada saat di casting, saya dengar ceritanya, Riri sebagai sutradara. Nih anak katanya ketemunya juga agak-agak amazing gitu ya. Iya. Ceritanya gimana, Riri? Pokoknya dia nggak pakai baju sangat minim waktu itu. Pakai sangat minim. Terus kita pertama kali ngeliat dia, pokoknya ada temen kita yang menjadi casting koordinator di Belitung itu. Moya. Moyo itu dia bilang ada anak pas banget nih Mas. Terus saya Mira datang naik mobil terus melihat seorang anak nyantel di ring basket waktu itu. Ini Feris Yarmano ini gitu. Gelantungan, terus keringetan, terus habis itu dia nyium keteknya sendiri, terus bilang ini, kecut. Mau cuka. Tapi Anda dapat gitu. Dapat tuh artinya Feris dianggap bisa untuk mengekspresikan apa yang di bukunya Andrea Hirata itu sebagai Mahar yang katanya agak-agak ini tapi tengil. Ya, memang tengil dia. Feris, nanti kita juga ngobrol sama Feris ya. Tapi ke ibu produser dulu nih, Ibu Mira Lesmana. Iya. Bo, lama ya Bo nungguinnya. Kalau soalnya banyak orang yang nunggu ini film. Terus terang ya, orang pada bilang gitu, kok lama banget. Tapi sebenarnya buat gua sama Riri, ini termasuk salah satu film yang lumayan cepet loh kita ngerjainnya. Iya sih. Maksudnya untuk film ini kan bisa masuk ke dalam kategori epic atau periodik ya filmnya. Dan kita menyelesaikannya dalam waktu 1,5 tahun ya, Ri. 1,5 tahun sampai 2 tahun gitu. Sementara Gi waktu itu kita kerjain hampir 4 tahun ya, baru kelar gitu. Jadi ini termasuk cepat, tapi ya mungkin buat orang yang menunggu karena udah tahu, jadi rasanya lama banget gitu. Oke. 1 tahun produksi kalau nggak salah lebih ya, Lebih 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Saya bicara flashback dulu ke 1 tahun yang lalu pada saat akhirnya pertama kali dicoba untuk diangkat dari tulisan memoirnya Andrea Hirata, Laskar Pelangi ini. Terus akhirnya apa yang dilakukan untuk bisa mencoba menerjemahkannya ke dalam bentuk gambar? Riri, sebenarnya kan bukan sesuatu yang bisa diperbandingkan ya. Gue setuju sama beberapa orang yang bilang pada saat kita sebelum menyaksikan previewnya ngomong ke saya begini. Lu jangan pernah mencoba lihat film ini dengan memperbandingkan apa yang ada di tulisan dengan apa yang ada di layar. Why? Ya pertama karena sebagai pembuat film pastinya kita ingin punya kayak kontribusi lah terhadap ide besar ini, dengan rasa hormat terhadap novelnya, tentu saja dengan secara terbuka kepada penulisnya gitu kita diskusi. Ya saya sama Mira berpikir kalau seumpama kita bikin sesuatu terus kita tidak punya apa istilahnya kayak bumbu yang ya sesuatu yang khusus gitu dari kita, tentunya sayang. Terus yang kedua juga memang banyak hal dari novel yang tidak mungkin semuanya itu kita tarik menjadi film. Dan harapannya adalah ada pengalaman yang berbeda lagi atau minimal pengalaman yang meningkat ya dari pengalaman perasaan membaca novel dan perasaan ketika masuk ke dalam bioskop layar di ruangan yang gelap, mendengarkan bunyi dari bukan hanya membaca dan membayangkan kejadian, tapi pada saat yang sama kita melihat kejadian itu dan mendengar bunyinya gitu. Karena ada bentukan teater image gitu ya dari orang selama ini udah membaca bukunya,
terus dicoba dikasih lihat gambarnya, oh ternyata yang namanya Ikal kalau udah gede tuh kayak Lukman Sardi gitu kalau misalnya kayak gitu ya. Atau oh Bu Muslimah yang waktu mudanya itu dulu berkerudung kayak Cut Mini gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang salah kalau dari secara filmografi gitu. Enggak sih kalau itu, dan itu bukan, ya kita bukan orang yang pertama yang melakukannya. Di Indonesia udah banyak ya, dari mulai zamannya Salah Asuhan dan ya banyak sekali ya, Roro Mendut, Mang Wijaya dulu. Terus yang kedua apalagi di dunia, di sejarah film dunia. Jadi kita sebenarnya udah cukup banyak belajar lah dari bagaimana mengadaptasi itu. Oke. Baik, teman-teman, saya nanti akan segera kembali lagi, tapi ini ada sesuatu yang spesial juga bahwa ke-12 pemain cilik yang berperan sebagai masing-masing karakter dari Laskar Pelangi ini pun ternyata ditemukannya justru di daerah asal, di Belitungnya gitu. Iya, Riri ya? Iya. Jadi mereka adalah anak-anak yang dari bulan Desember dan Maret baru semuanya terkumpul. Ini, coba, ini cross check dulu. Feris, pernah main film sebelumnya, Feris? Belum. Kenapa kau waktu itu pengen main film? Seneng aja. Saya akan segera kembali lagi ya.